kami dari kelompok 3 mata kuliah pembangunan masyarakat akan menampilkan presentasi kami yang bertemakan ruang lingkup pembangunan masyarakat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Ananda Putra dengan NIM 23005083. Perkenalkan, nama saya Arifan Purta dengan NIM 23005076 dan saya Poppy Baitulunsa dengan NIM 23005094 dan saya Novia Putri dengan NIM 23005129. Saya Syalanda dengan NIM 23005058. Baik, mungkin itu sekian perkenalan dari kelompok kami. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup pembangunan masyarakat. Yang pertama yaitu di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang teknologi informasi, serta di bidang keamanan. Pembangunan masyarakat di bidang politik. Pembangunan masyarakat di bidang politik merupakan suatu upaya untuk memahami perubahan sosial politik yang terjadi di negara-negara berkembang. Pembangunan politik berkaitan erat dengan bidang-bidang pembangunan lain seperti ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Beberapa peran pembangunan politik terhadap pembangunan nasional antara lain: 1. Sebagai prasyarat politik untuk pembangunan ekonomi. 2. Sebagai syarat ciri khas kehidupan masyarakat industri. 3. Sebagai modernisasi politik. 4. Sebagai operasi negara-negara bangsa. 5. Sebagai pembangunan administrasi dan hukum. 6. Sebagai mobilisasi dan partisipasi massa. 7. Sebagai pembinaan demokrasi. 8. Sebagai stabilitas dan perubahan. Beberapa contoh pembangunan masyarakat di bidang politik antara lain: 1. Peningkatan sinergi antar pelaku politik dan peningkatan kualitas pemilu. 2. Membentuk partai politik dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat Indonesia. 3. Meningkatkan mobilisasi dan partisipasi massa dalam pembangunan politik. Pembangunan masyarakat di bidang politik merupakan suatu upaya untuk memahami perubahan sosial politik yang terjadi di negara-negara berkembang. Pembangunan politik juga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembangunan politik harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan secara menyeluruh yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Bidang ekonomi. 1. Pembangunan infrastruktur bandara, serta mendorong investasi dan pertumbuhan sektor-sektor terkait. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Wilayah dapat mendorong diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor yang rentan terhadap fluktuasi harga atau permintaan global, kerja dan kemampuan inovasi. Yang keempat, promosi investasi dan kewirausahaan. Pemerintah dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui perbaikan regulasi, pengurangan birokrasi, stabilitas politik, dan hukum yang terjamin, insentif fiskal, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu, mempromosikan kewirausahaan dan mendukung usaha kecil dan menengah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pengembangan riset dan inovasi. Mendorong penelitian dan pengembangan serta kolaborasi antar universitas, lembaga pelatihan, dan sektor swasta dalam meningkatkan inovasi dan adopsi teknologi baru. Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas, efisien, dan daya saing ekonomi. Yang terakhir, peningkatan akses keuangan. Meningkatkan akses ke layanan keuangan seperti kredit, mikro, perbankan, inklusif, dan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan sektor informasi dan pengembangan usaha. Selanjutnya di bidang sosial budaya. Adapun ruang lingkup pembangunan masyarakat di bidang sosial budaya, yang pertama yaitu melakukan kerja bakti, belajar selama 9 tahun, dan menyantuni pejuang veteran.
menyantuni orang tidak mampu, serta penggalangan dana untuk korban bencana alam. Selanjutnya, teknologi informasi. Teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pemberdayaan masyarakat melalui beberapa cara. Yang pertama, akses informasi dan pengetahuan. Teknologi informasi memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan pengetahuan secara lebih mudah dan cepat. Dengan adanya akses informasi, sumber daya manusia dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang. Yang kedua, peningkatan kualitas informasi pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memfasilitasi akses pendidikan bagi masyarakat yang terbatas. Dengan adanya akses pendidikan yang baik, sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitasnya dan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pembangunan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti keterampilan teknis, keterampilan manajemen, dan keterampilan kreatif. Yang keempat, peningkatan efisiensi dan efektivitas. Pemanfaatan informasi teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai bidang, seperti pelayanan publik, kesehatan, dan industri. Hal ini dapat membantu sumber daya manusia dalam melaksanakannya dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas hasil kerja. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal. Selanjutnya, materi tentang ruang lingkup pembangunan di bidang keamanan. 1. Keamanan nasional. Mempertahankan integritas wilayah kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman eksternal seperti serangan militer atau ancaman teroris. 2. Keamanan dalam negeri. Menjaga ketertiban dalam negeri, mengatasi ancaman internal seperti konflik bersenjata, kriminalitas, dan gangguan sosial. 3. Perlindungan hak asasi manusia. Memastikan bahwa langkah-langkah keamanan yang diambil oleh pemerintah tidak melanggar hak asasi manusia masyarakat, seperti penahanan ilegal atau penggunaan kekerasan yang berlebihan. 4. Pencegahan konflik dan perdamaian. Mendorong dialog dan mediasi untuk mencegah konflik bersenjata seperti berkontribusi pada penyelesaian konflik yang berkelanjutan. 5. Keamanan siber. Melindungi infrastruktur kritis dan data dari serangan siber. Ini mencakup perlindungan terhadap serangan sistem komputer dan jaringan. 6. Keamanan energi dan sumber daya. Menjaga pasokan energi dan sumber daya yang penting untuk kelangsungan hidup ekonomi dan sosial negara.